Halo, nama saya Torik Hidoyansyah. Di sini saya akan menyelesaikan soal ujian tengah semester mata kuliah paradigma pemrograman, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Maranatha. Nah, di sini sudah ada soal UTS-nya. Mari kita langsung mengerjakannya. Mohon maaf, disclaimer dulu, mohon maaf, ini karena saya pertama kali, jadi mohon maaf bila ada ketidakjelasan kata atau ketidakbenaran kata, mohon dimaafkan. Mari kita mulai untuk nomor satu, esai. Di sini ada kelas diagram, ada dua buah exception, satu abstrak kelas, dan dua buah kelas. Di sini statistik, ada relasi statistik ke student adalah inheritance, jadi parents ke child, terus ini adalah aggregation antara subject score dan student. Untuk ini adalah subject score menggunakan dua buah exception dan untuk student menggunakan dua buah name. Satu exception. Dan kita mulai langsung ke nomor satu. Buat dua buah exception, class, score, out of range error, dan name is required error. Oke, kita membuat dua buah class exception. Karena Python itu adalah snake case, maka antara misalkan nama file atau nama metodenya lebih dari dua kalimat, maka itu akan dipisah oleh underscore. Jadi seperti ini. Score out of range error. Seperti itu. Membuat kelas, kita Python configure dulu Python sebentar. Oke, kita lanjutkan. Membuat kelas exception. Score out of range error. Tapi untuk nama kelasnya adalah camel case. Camel case. Jadi hurufnya dua buah kalimat disatukan, dibedakan di depan kalimatnya menggunakan huruf besar kapital. Jadi seperti ini. Score out of range error exception pass. Seperti itu. Kita sudah membuat score out of range error exception-nya satu. Kita membuat lagi name is required error. Oke. Class name is required error exception pass. Oke. Nomor satu sudah selesai buat dua buah exception class. Score out of range error dan name is required error sudah selesai. Oke, kita masuk ke nomor 2. Buatlah sebuah kelas statistik yang berisi tiga buah public method yang isinya nanti akan dibuat di anak kelas. Oke, kita membuat abstract class dan abstract method. Jadi di sini ada kelas statistik. Oke. Karena di sininya adalah italic berarti adalah abstract class. Berarti kita harus import dulu from ABC import abstract method. Oke, kita membuat kelas statistik. Di sini ada tiga buah metode yaitu abstract method, def, get, count. Get count adalah
atributnya integer pas. Ada get count, get sum, dan get average. Get count, get sum ada atributnya float, dan get average. Average float juga sama atributnya. Oke, sudah selesai membuat nomor 2, yaitu membuat kelas statistik. Menurut saya lebih gampang untuk lanjut loncat ke nomor 3 dulu, ke nomor 4 dulu, baru nomor 3, karena di kelas student akan menggunakan private field dari subject score. Jadi masa sebelum dibuat tapi sudah ditulis gitu. Jadi kita harus menulis dulu subject score-nya dulu, baru kita menuliskan studentnya. Jadi kita membuat subject score-nya dulu. Subject score. Subject score seperti ini. Subject score digunakan untuk menyimpan nama mata pelajaran atau kuliah dan nilainya. Memiliki 2 buah private field dan 5 buah public method, constructor, getName, setName, getScore, dan setScore. Di sini ada. Oke, kita membuat yang A dulu, nomor 4. Membuat kelas subject score. Oke. Ada punya 2 private field, yaitu name dan score. Jika private, maka akan di depan nama metode, di depan nama fieldnya akan underscore 2 kali, karena itu untuk menunjukkan ini private. Name string, str atributnya, dan score adalah float. Oke, kita berdua. Berarti AB sudah selesai, kita pindah ke B, pindah ke C, membuat constructor def init self dot name sama dengan name, self dot score sama dengan score. Oke, di sini nomor C kita membuat get name dulu, def getter setter name, get property, def name, return self dot name. Oke, dan untuk setternya kita lanjut ke E. Untuk setter, mengubah isi private field bila mana parameter name memiliki isi. Selain itu, menghasilkan exception name is required error, berarti kita import dulu exceptionnya. From name is required error, import name is required error. Oke, kita membuat setternya. Name dot setter name value. Jika name memiliki isi, berarti if value memiliki isi, berarti tidak sama dengan kosong, maka akan dideklarasikan self dot name sama dengan value. Tetapi jika di konstruktornya sudah seperti ini, maka metode ini tidak akan terpakai, karena dari masuk dimasukkan langsung ke disimpan ke private field, berarti tidak akan dicek dulu. Jika ingin dicek, maka setter ini akan dimasukkan ke sini, berarti def name. Nah, jadi masuk ke sini, masuk ke sini, dicek dulu if value sama dengan ini, else-nya jika kosong maka raise name is required error.
Nah, masuk sini tidak akan langsung disimpan dulu, masuk ke sini dulu dicek. Jika tidak kosong maka akan disimpan ke sini, dan jika kosong maka name is required errors akan raise exception gitu. Terus yang ke E-nya, yang ke F get score. Oke, kita membuat get score-nya at property the score return self dot score. Oke, score dot setter the score self value value. Mengubah si private field bila mana parameter score memiliki nilai di rentan 0 sampai 100. Selain itu menghasilkan exception score out of range error. Berarti kita import dulu from score out of range error, import score out of range error. Oke. Jika 0 lebih kecil atau sama dengan value, jadi value-nya 0 atau lebih ke 0 lebih kecil atau sama dengan value, berarti 0 harus lebih kecil atau sama dengan value, atau value lebih kecil atau sama dengan 100. Dua, self dot score sama dengan value. Else space score out of range error. Sama seperti name yang tadi, jika seperti ini, maka tidak akan dicek dulu. Akan langsung disimpan. Mau itu kurang dari 100, mau itu kurang dari 0, mau itu lebih dari 100, maka akan langsung masuk. Tetapi di rules-nya adalah skor harus memiliki nilai rentan 0 sampai 100. Jadi harus dicek dulu seperti ini. Jadi sama seperti name akan masuk dulu ke self, jadi setter score. Jadi dimasukkan value-nya, terus tidak akan langsung disimpan dulu, masuk ke sini. Masuk ke sini berarti tidak akan dicek. Seperti itu. Untuk kelas subject score sudah selesai, kita lanjut ke kelas student. Oke. Kelas student digunakan untuk menyimpan nama siswa dan kumpulan nilai yang dimiliki siswa tersebut. Implement semua metode yang dimiliki oleh kelas statistik dan memiliki dua buah private field, yaitu subject score dan name, dan 7 buah public method constructor get name, set name, add subject score, get count, get sum, dan get average. Berarti kelas student itu mengimplementasikan kelas statistik. Semua metode kelas statistik, berarti kita import dulu kelas statistiknya from statistik, import from statistik, import statistik from statistik, import statistik. Kita kelas dulu, kelas student. Ini oke. From statistik, import statistik. Oke, kita import dulu statistiknya, baru diimplementasikan, dimasukkan ke student. Jadi kelas student implementasi
statistik seperti itu mempunyai dua buah private field, yaitu name dan subject score. Field name digunakan untuk menyimpan nama, dan file subject score akan digunakan untuk menyimpan array dari subject score. Jadi, name adalah string tr seperti ini, dan subject score adalah array di sini. Menyimpan array. Array, kita langsung buat konstruktornya. Def init name self.name sama dengan name self.subject score sama dengan array. Oke. Terus membuat getter setter name. Berarti property def name return self.name. Oke, untuk setternya name.setter def name value sama seperti yang ada di subject score. Setternya tuh jika private field jika bila mana parameter name memiliki isi, mengubah isi private field bila mana parameter memiliki isi. Selain itu menghasilkan exception name is required error. Oke. Name is required error. Oke. Sama seperti subject score seperti ini. Maka kita akan copy untuk mempercepat codingan. Tunggu dulu, kita import dulu exceptionnya. From name is required error, import name is required error. Terus kita kopikan karena sama. Oke. Di sininya sama juga name. Jika kalau misalnya gini tidak akan dicek dulu seperti ini, maka kita ganti dulu setter dari name, maka akan dicek dulu. Jadi tidak akan disimpan langsung, dicek dulu. Terus ada add subject score, def add subject score, menambah isi array, berarti add subject score self, value, return, berarti self dot subject score dot append value. Oke, karena return. Oke, karena di sini kan menambah isi array, berarti di append itu dimasukkan ke dalam subject score, karena subject score adalah array, berarti value yang dimasukkan ke dalam array. Seperti itu. Terus ada get count, get sum, get average, itu adalah implementasi dari statistik. Berarti def get count dulu. Get count itu mengembalikan banyak data. Oke, berarti return banyak data yang disimpan di dalam subject scores. Berarti return len self dot subject score. Subject score. Oke. Mengembalikan banyak data. Oke. Terus ada get sum. Get sum adalah mengembalikan jumlah nilai. Berarti di sini kita menggunakan looping total sama dengan 0. If for in
self.subject score 2 total plus sama dengan atau plus plus sama dengan, yaitu plus sama dengan tuh shortcutnya, kalau jika ingin dimengerti maka total sama dengan total ditambah gitu. Maka saya akan lebih singkat, jadi total plus sama dengan i dot score, seperti itu. Jadi ini nih, jadi skor ini tuh masa belum dibikin kelasnya tapi sudah diisi di ini, sudah dibuat, sudah diimplementasikan si private field-nya gitu. Jadi kita buat dulu, makanya tadi saya loncat ke subject score karena biar dibuat dulu ininya di sini baru dimasukkan ke sini gitu. Terus return total gitu. Terus satu lagi def get average adalah membalikan rata-rata nilai, berarti jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data dibagi dengan banyak data, berarti return jumlah itu berarti sum kan, self dot get sum dibagi self dot get count, banyak jumlah data dibagi banyak data. Terus sudah seperti itu. Saya cek dulu sebentar, statistik benar, ini benar, student oke, betul betul. Semua kelasnya sudah dibuat, maka kita akan menggunakan kode pro. Kita langsung ke nomor 5, gunakan pada program berikut untuk menguji solusi yang Anda buat. Oke. Berarti ini mainnya kan. Jadi kita membuat mainnya. Main. 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 Subject course sama dengan paradigma pemrograman titik 280. Nah, matematika diskrit titik 2 6. Karena keterbatasan waktu, maka saya sudah membuat codingannya seperti ini. Nanti saya akan jelaskan. Kita copy dulu. Nah, seperti ini agar lebih cepat. Ini salah. Import core of error. Jadi seperti ini. Subject score paradigma 80 di atas 76, Pancasila minus 1, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris 65 dan 070. Oke, James sama dengan student James, menggunakan kelas student masuk ke sini. Terus for subject in subject score, ini for subject in subject score, try SS subject score. Ini memasukkan ini nih, memasukkan semua ini ke dalam di append, dimasukkan ke James gitu. Terus accept kalau kalau name is required error, kalau namanya salah, kalau namanya kosong tidak ada isinya seperti ini,
maka error subjects no have no name value. Kalau misalkan adaan ya dimasukkan gitu. Dimasukkan ke dalam James add subject score ini. Nah, kalau benar seperti ini, kalau kalau salah akan mau ke print seperti ini. Dan untuk kalau misalnya skornya salah, error subject score have invalid value. Ini tuh jika di sini jika angkanya kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka akan accept score out of range error. Oke, terus ini tuh penjumlahan count-nya, terus ini sum-nya, dan ini get average-nya. Seperti itu, mari kita run. Apakah output yang benar seperti ini? Mari kita coba. Oh, betul. Jadi, error subject Pancasila have invalid value -1. -1 ini benar. Pancasila, terus error subject have no name, value sama dengan 70. Tidak punya nama, jadi error itu. Jadi, terus subject score count 3, terus subject score sum 221, subject score average 73,666 sekian. Gitu. Kenapa outputnya seperti ini? Karena yang pertama ini, error subject Pancasila have invalid value -1. Kan Pancasila itu memiliki nilainya -1. Nah, ini masuk ke score, masuk ke accept out of range error di sini. Jadi Pancasila tuh masuk ke situ, Pancasila masuk ke sini, dan dicek dulu di sini. Oh, Pancasila memiliki nilai -1. Jadi masuk dicek di sini nih. Oh, ternyata -1 berarti raise score out of range error. Kalau misalnya di raise, maka akan di print seperti ini. Invalid value ini di sini. Terus yang kedua untuk subject have no name value 70. Ini nih. Ada subjek yang tidak ada nama tapi mempunyai value akan dimasukkan ke sini juga, akan dicek, tapi bukan accept ini, jadi accept ini. Kan dimasukkan tuh ke James add subject score tuh. Nah, kalau misalkan ada nama berarti akan dimasukkan di append ke dalam James. Kalau misalnya tidak tuh akan menampilkan error seperti ini. Kan tidak ada nama tuh, maka tidak ada nama, maka di subject score-nya ini nih. Subject score-nya tidak ada nama, maka name is required error, di raise name is required error, maka akan di print seperti ini. Error, subject have no name, tidak punya nama, memiliki value 70. Gitu. Jadi yang tiga dimasukkan yaitu paradigma pemrograman, matematika discrete, dan bahasa Inggris. Tiga sum-nya itu 21 dan rata-ratanya adalah 73, sekian. Seperti itu. Sudah selesai soalnya, sudah benar. Jadi seperti itu cara menyelesaikan soal UTS paradigma pemrograman. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidakjelasan kata karena ini saya baru pertama kali membuat tutorial seperti ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidakjelasan kata. Sekian dari saya. Terima kasih.